Jumat. Nah, termasuk yang sering diabaikan yaitu sujud tilawah sama sujud syukur. Banyak orang kita yang sujud syukurnya itu ngikutin pemain bola. Ini ya, habis ngecentak gol langsung dia sujud syukur. Ngadepnya kemana itu dia? Ngadepnya ke bendera Cornell. Sujud ngadep bendera. Padahal sujud itu syaratnya syarat sholat. Jadi orang kalau mau sujud syukur harus memenuhi syarat sah sholat. Apa syarat sah sholat? Dia udah bersih dari najis, suci dari hadas, nutup aurat, ngadep kiblat. Begitu. Berarti yang dikerjain sama Evan Dimas itu bukan sujud syukur, ya bukan gitu. Itu namanya sujud apa? Ya, tanya sama dia gitu. Tahu sujud apa untuk ngajinya masih apa dia. Jadi sujud syukur itu sama hukumnya kayak sholat. Dan dia harus wudu. Jadi kita nih dapat apa namanya? Kita dapat telepon. Assalamualaikum Ji. Ini anak alhamdulillah lulus gitu. Dapat kabar dari anaknya lulus. Anaknya ujian masuk universitas. Universitasnya di Oxford. Tahu gak Oxford? Lu penggilingan belok kiri dikit situ. Itu dapat nih lulusnya alhamdulillah, insya Allah minggu depan berangkat kita gitu. Senang dia dapat kabar karena sujud syukur itu kan sujud yang disyariatkan untuk nikmat besar. Nikmat besar itu maksudnya nikmat yang kagak terjadi tiap hari. Karena kalau tiap hari makan kita dapat nikmat nih, ini bangun tidur mata bisa melek, mulut bisa ngomong, kan kuping bisa denger, kan nikmat. Kalau semua nikmat Allah kita kudu sujudin, kita kagak kerja akhirnya kan sujud mulu kerjanya kan gitu. Makanya kata ulama sujud syukur itu untuk nikmat besar yang tidak terjadi setiap hari. Atau sujud syukur juga dilakukan setelah dia terbebas dari musibah. Mestinya kecelakaan, akhirnya Allah tolong. Naik bis, satu bis kecelakaan, meninggal semua, dia doang hidup. Itu dapat tuh, dia sujud syukur, terhindar dari musibah. Cuman kalau terhindar dari musibah, sujud syukurnya jangan depan keluarga korban, jangan gitu. Itu nyakitin hati namanya gitu. Ini dapat kabar nih, ya alhamdulillah Pak, ayah apa saya lulus gitu, senang dia. Kemudian nih, wah gue belum wudu dulu dah. Habis wudu kemudian dia baru sujud. Dan sujud syukur tuh kayak sholat, ada takbiratul ihramnya. Udah pada tahu belum sujud syukur? Sujud syukur sama sujud tilawah sama. Jadi kalau sujud tilawahnya di luar sholat sama kayak sujud syukur. Jadi dia ngadep nih, umpamanya nih kiblat nih, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, sambil takbiratul ihram dalam hati niatnya simpel aja, saya niat sujud syukur lillahi ta'ala begitu, saya niat sujud syukur lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Mau berdiri boleh, mau duduk juga boleh. Habis biasanya kan kalau dapat kabarnya belum wudu, dia wudu dulu. Habis wudu dia langsung berdiri aja, Allahu Akbar. Kemudian takbir sekali lagi buat sujud, Allahu Akbar, sujud dia, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Itu sujud syukur. Jadi sujudnya itu sama seperti sholat, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sujud tilawah juga sama, sujud tilawah gitu. Kan sujud tilawah ada yang di dalam sholat, ada yang di luar sholat. Kalau di luar sholat begitu modelnya sama. Kita lagi baca nih. Sujud tilawah itu kan sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah itu jumlahnya di Al-Quran ada 14. Mazhab Syafi'i bilangnya 14. Kata Imam Abi Hanifah itu ada 16 atau 17. Tapi kalau mazhab Syafi'i ada 14.
Salah satu ayat sajadah yang paling sering kita lewatin tuh wasjud waqtarib. Surat apaan tuh? Surat Iqra. Wasjud waqtarib. Dapat nih kita baca. Wasjud waqtarib. Tutup dulu mushafnya, kemudian kantongin, pegang juga nggak apa-apa, takbir Allah. Sambil niat, saya niat sujud tilawah. Allahu Akbar. Takbir lagi, Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Jadi itu kalau di luar. Nah ini syaratnya sholat. Syarat sholat. Jadi kalau dia nggak punya wudhu, auratnya nggak ditutup, nggak ngadep kiblat, ya kagak sah. Gitu. Dan itu kalau pakai kaidahnya Syafi'i jatuhnya kan keharaman. Gitu. Karena dia mengerjakan ibadah yang sudah pasti ibadahnya rusak. Kalau dia tahu itu ibadahnya rusak sengaja begitu, itu yang kemudian diharamkan. Sengajanya gimana? Sengaja emang niatnya sujud syukur. Niatnya sujud syukur tapi dengkul kemana-mana kelihatan kan ya. Ngadep kiblatnya juga nggak benar, belum wudu. Ini nggak boleh nih. Jadi sujud syukur tuh ibadah. Ada apa namanya? Ada aturannya. Itu sujud tilawah dan sujud syukur. Ini hukumnya sholat. Maka orang yang tidak punya wudu, ketika dapat ada orang yang baca ayat sajadah, kalau mau sujud wudu dulu. Tapi kalau dia udah beres wudu kemudian yang baca ayatnya udah lewat, udah nggak ada kesunahan lagi gitu. Kecuali kalau minta ditungguin gitu. Nyampe nih temennya, dia lah nggak baca, cuman dia dengerin wasjud waqtarib. Ini gue mau sujud nih, lu kalau mau ikut wudu dulu dah gitu. Ditungguin. Karena kalau udah lewat ayatnya udah nggak ada waktunya gitu. Jadi waktu sujud tilawah itu pas abis baca ayatnya. Kalau dia udah lewatin udah tuh nggak ada itu lagi sunnah sujud tilawah. Jadi sujud syukur sama sujud tilawah itu hukumnya hukum sholat. Syaratnya bersih dari najis, suci dari hadas, ngadep kiblat, nutup aurat. Maka kalau kita dengar nih contoh nih kan kadang di beberapa kios nih kalau di pasar ada kios yang orangnya rada soleh begitu. Di kiosnya dia nyetel murotal gitu. Pas lagi murotal itu ketemu ayat sajadah. Itu sunnah sujud itu. Kalau emang waktunya pas. Jadi dia ketemu apa namanya tempatnya bersih, dia nutup aurat, dia juga suci dari hadas, sujud begitu. Cuman kan kalau di pasar kayaknya kurang ini ya, kurang bersih tempatnya kan gitu. Kalau dipaksain akhirnya orang ngeliatin kan gitu. Orang udah lama begitu tuh dia. Kita takutnya kagak enak kita sama orang. Tapi kalau emang ketemu itu waktunya itu sujud syukur sama sujud tilawah kita kerjain itu sunnah. Jadi sunnah sujud syukur bacanya apa Ustaz kalau sujud syukur? Sujud syukur sama sujud tilawah itu bacanya tasbih aja. Semuanya sujud sahwi, sujud sholat, sujud syukur, sujud tilawah. Yang namanya sujud itu bacanya bacaan tasbih. Kalaupun kagak baca tasbih boleh. Karena yang diminta oleh syariat sujudnya, bacaannya mah nggak dituntut, nggak diharuskan. Tapi kalau mau baca, ya bacanya tasbih. Subhana rabbiyal a'la boleh, subhana rabbiyal azimi boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pokoknya tasbih aja. Cuman kata ulama ada bacaan tasbih yang cocok. Kalau sujudnya sujud sahwi kan subhana man la yanamu wa la yazhu. Kalau sujud syukur bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin wala quwwah. Kan begitu. Sujud tilawah juga sama, bacanya tuh sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tapi itu tidak diharuskan.
Bacaan yang diharuskan adalah bacaan yang diharuskan. Yang dituntut adalah sujudnya. Jadi itu yang pertama tuh, yang tidak boleh dikerjakan bagi orang yang tidak berwudu. Begitu. Jadi kalau nggak wudu, nggak usah ikut-ikutan sujud. Kadang yang nonton juga ikut-ikutan sujud itu. Saya pernah ngeliat ada orang begitu, nonton timnas begitu. Iya, makanya kemarin rada nyesel lu, gue nonton kagak ada ibadahnya katanya. Kenapa? Kagak ada golnya kemarin katanya. Kemarin kan 0-0 gitu sama Nguyen apa namanya tuh? Namanya Nguyen semua itu orang. Jadi yang kedua, yang pertama sholat, watsaniha, dan yang kedua tidak boleh dilakukan ketika dia tidak berwudu adalah at-tawaf, yaitu ibadah tawaf, fardun au naflan, baik itu tawafnya tawaf fardu. Tawaf yang fardu tawaf apa tuh? Tawaf pertama ketika umroh. Umroh pertama kali itu kan umroh hukumnya wajib. Jadi umroh wajib, haji wajib. Jadi orang yang pertama kali datang buat umroh tuh hukumnya wajib tuh. Itu tawafnya wajib, tawaf umrohnya, bukan tawaf kudum. Kalau tawaf kudum mah sunnah, yang kalau kita nyampe ke Mekah langsung diajak sama mutawifnya tawaf. Nah, itu tawaf kudum tuh hukumnya sunnah. Tapi kalau tawaf umrohnya wajib gitu. Kemudian yang wajib lagi tawaf itu yang kedua adalah tawaf ifadah. Nah, itu namanya tawaf ifadah tuh tawaf rukun haji, itu hukumnya wajib. Selain itu hukumnya sunnah. Jadi umroh yang kan biasanya kalau orang Indonesia dapat di Mekah tuh jatahnya 3 hari 4 hari kan ya. Itu 3 hari 4 hari itu 3 kali umroh tuh, sehari satu. Yang wajib yang hari pertama, yang kedua nggak wajib, jatuhnya sunnah, kecuali kalau umroh yang kedua dihadiahin buat orang tua yang belum pernah umroh udah meninggal, atau kita hadiahin, kita badalin abang kita misalnya. Jadi karena abang kita belum pernah umroh, maka ini yang kita yang badalin ini jadi wajib. Jadi karena umroh yang hari pertama wajib karena umroh kita. Umroh yang kedua hukumnya wajib karena umroh ini buat abang kita, buat orang tua kita. Gitu kita apa namanya, badal umroh namanya. Jadi ada badal haji, ada badal umroh. Jadi karena umroh sama haji wajib. Nah nanti pas datang musim haji, orang yang udah pernah umroh itu pas musim haji kan umroh dulu, nyampe umroh dulu kan. Habis umroh udah ganti baju biasa sambil nanti tanggal 8 Zulhijjah nunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Nah itu umroh yang pas awal bulan haji itu jatuhnya sunnah. Karena kita udah umroh dulu awal kali pertama sebelum berangkat, sebelum musim haji gitu. Tapi kalau yang belum pernah umroh datang haji ya umrohnya wajib, hajinya juga jadi wajib. Jadi syarat wudu ini bukan cuman tawaf wajib tapi tawaf sunnah juga. Tawaf sunnah itu ya tawaf aja. Jadi emang kita dari hotel iseng nih kan begitu. Orang Indonesia kan banyak yang kalau di Mekah tuh manfaatin waktu. Dikasih hotel bagus kagak ditidurin sama dia gitu. Dia malah wukuf apa namanya, itikaf aja itu di situ di Masjidil Haram. Kalau sekarang kan udah boleh itikaf. Dulu nggak boleh tuh waktu zaman corona. Kalau sekarang udah boleh orang etikaf di masjid seharian. Orang Indonesia kan biasa begitu. Jadi hotel tuh apa namanya cuman jadi tempat naruh barang doang gitu. Badannya mah di Masjidil Haram tuh. Seharian penuh dia etikaf di situ. Habis kan baru tumben dia ke Masjidil Haram kan gitu. Ini sayang nih kalau nggak etikaf. Di Nabawi juga sama begitu. Maka kan lagi etikaf nih. Baca Quran udah rada lama, zikir udah rada ramah, tawaf dah gitu. Tawaf apa? Tawaf sunnah, tawaf aja gitu. Beres tawaf, salat sunnah, tawaf udah gitu. Iseng lagi gitu. Dan di Masjidil Haram itu kan tidak ada waktu terlarang. Kalau kita nih bukan di Masjidil Haram, itu ada waktu di mana kita dilarang sholat. Sholat sunnah mutlak kan nggak boleh. Habis asar, habis subuh, matahari terbenam, matahari terbit, matahari pas di atas kepala kan nggak boleh tuh sholat.
Tapi kalau di Masjidil Haram kapan aja boleh. Jadi tidak ada waktu terlarang. Habis sholat asar dia tawaf boleh. Habis tawaf dia sholat boleh. Habis sholat subuh dia tawaf juga boleh. Jadi tidak ada waktu terlarang. Jadi mudah-mudahan kita punya rezeki bisa sampai Mekah gitu. Punya rezeki bukan cuma sendiri tapi istri kita, anak kita, kan begitu. Jadi tawaf itu baik tawafnya sunnah, tawafnya wajib, itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan wudu, sudah bersih atau suci dari hadas kecil, termasuk hadas besar. Kemudian yang ketiga yang kagak boleh dilakukan ketika orang berhadas kecil adalah masul mushaf. Mas itu artinya memegang, menyentuh, megang al-mushaf. Nah, mushaf ini perlu didefinisikan. Kata Imam Nawawi, kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin walau umudan au lauhan au jildan au kirtasan. Seluruh apa-apa yang di atasnya ditulis itu Quran. Semuanya, apapun yang ditulis di atasnya Quran, lidirasatin, untuk dipelajari. Kalau dipelajari kan berarti dibaca sekaligus dipahami maknanya. Walau umudan, walaupun cuman umud itu apa nama umudan itu tiang. Cuman tiang, ada tiang ditulisin itu apa namanya ayat Al-Quran. Au lauhan, atau lauh itu apa namanya lembaran yang dari apa sih namanya tuh daun apa namanya iya dari pelepah daun kurma itu. Au jildan tuh kulit hewan. Au kirtoson, atau juga kertas, selembar kertas. Jadi kalau ditulis di atasnya Al-Quran maka mushaf. Ini definisinya umum banget begitu. Umum banget tuh dalam arti Imam Nawawi, ini Syekh Nawawi Banten, ini mendefinisikan mushaf pokoknya di dalamnya ada ayat Al-Quran tuh mushaf. Berarti kalau pakai definisi ini kitab tafsir juga mushaf. Padahal ulama banyak yang mengeluarkan kitab tafsir itu dari mushaf. Jadi tafsir itu bukan dari mushaf, bukan mushaf. Kenapa bukan mushaf? Karena kitab tafsir bercampur di dalamnya ada ayat Allah tapi juga ada perkataan manusia, begitu. Jadi ada ulama yang memutlakkan, berarti Syekh Nawawi Banten ini termasuk ulama yang memutlakkan. Pokoknya apa aja di atasnya ada antu mushaf. Itu STNK kita, kalau kita iseng tulis bismillah tuh mushaf tuh STNK tuh gitu. Ntar pas ditilang kata ininya, Pak udah wudu apa belum gitu. Ini kalau megang STNK ini kudu wudu, emang apa? Ada mushafnya kan gitu. Ini Imam Nawawi begitu. Tapi ada ulama yang membedakan antara Al-Quran khalis, bener Al-Quran doang, sama bercampur perkataan manusia. Kalau bercampur perkataan manusia bukan mushaf, kitab tafsir, kitab terjemah, Al-Quran Depak itu kan terjemah. Karena terjemah itu kan bukan Al-Quran. Karena ulama dulu ribut, Al-Quran boleh gak diterjemahin? Boleh gak diterjemahin Al-Quran? Ulama dulu ribut karena gak bisa Al-Quran diterjemahin. Yang ada tuh bukan terjemah tapi takwil atau tafsir. Karena terjemah itu seakan-akan kita kepanjangan daripada wahyu Allah, kan gak boleh kan begitu. Yang ada tafsir gitu. Cuman sekian banyak ribut kata Depak boleh terjemah gitu. Yang penting orang tahu terjemah itu maknanya bukan arti tapi memang tafsiran. Karena tidak ada terjemah emang ujung-ujungnya nafsirin juga itu Departemen Agama. Cuman tafsirnya simple aja. Satu kata kayak tafsir Jalalain kan begitu. Jadi kalau ini sudah bercampur dengan perkataan manusia maka bukan lagi yang namanya mushaf gitu. Bukan lagi yang namanya mushaf.
Kata Syekh Nawawi ditulis di atasnya. Maka kalau ini ditulis, nih kalau kata Syekh Nawawi, ini meja nih kalau kita tulis di atasnya begitu, itu mushaf. Begitu. Nih casing HP kita nih, HP kita casing kita ada ayat Al-Qur'annya. Wa kanallahu ghafuran rahima. Kan begitu. Jadi mushaf nih gitu. Jadi mana-mana kudu wudu dulu megangnya, gak repot. Tapi kalau apa namanya kalau yang di Android mah bukan mushaf. Karena yang di Android itu foto bukan tulisan. Itu gambar itu. Itu persis nih kita punya Quran, kita foto Quran kita. Sama itu hukum, bukan mushaf. Yang mushaf ininya nih yang ada ditulis di atasnya mushaf. Tapi kalau yang dipoto mah bukan. Jadi kan itu cuman gambar doang. Maka karena itu bukan mushaf, kita megang kemana-mana nih ada Al-Quran atau lagi buka Al-Qurannya nggak ada masalah begitu. Tapi juga karena ini bukan mushaf, maka orang sholat jangan pakai HP. Kan ada tuh sholat pakai HP kan ya. Jangankan HP ya, mushaf beneran aja ulama ribut soal itu. Oh, mazhab Syafi'i bilang sholat wajib megang mushaf kagak sah sholatnya. Karena kita nggak pernah dapat contoh dari ulama kayak gitu. Satu-satunya contoh sholat pakai mushaf itu Zakwan. Zakwan itu apa namanya budaknya Sayyidah Aisyah. Dan itu sholatnya sholat taraweh, sholat sunnah. Makanya kata ulama Syafi'i nih, sholat pakai mushaf itu kagak sah kecuali sholat sunnah begitu. Nggak boleh sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh. Itu juga sholat sunnah yang berjamaah, yang jamaahnya apa istilahnya yang butuh berdiri panjang. Maka ulama kita tuh dengan pendapat ini kan mensiasati biar imam bacaannya tetap lancar, jamaahnya tetap enak, imam tetap baca mushaf, cuman kagak usah megang, taruh aja di depannya, kan pun boleh itu. Yang kagak bolehnya megangnya ini nih bermasalah nih, gitu. Artinya jangankan mushaf, jangankan Android nih, mushaf beneran aja ulama ribut, apalagi yang beginian begitu. Ntar jangan-jangan lagi baca mushaf ada WhatsApp masuk lagi, gitu. Tar dulu gue lagi sholat, gitu akhirnya, kan kagak boleh. Jadi tegur itu kalau ada imam bukanya pakai mushaf. Jangan Ustaz, jangan pakai mushaf. Nih kita sediain Al-Qur'an di depan, jangan pakai Android. Nih kita sediain di depan. Begitu. Jadi itu mushaf nih. Jadi ada ulama yang memutlakan seperti Syekh Nawawi Banten, tapi sebagian ulama membedakan mana yang Quran khalis, yang Quran doang, kalamullah doang, begitu. Mana yang bukan Quran. Ada perkataan masyhur dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan yang namanya mushaf itu Quran, yaitu kalamullah Al-Quran al-maktub, yang mana Quran itu ditulis baina daffataini, di antara dua sisi buku. Jadi kalau versinya Sayyidah Aisyah, dan ini di banyak dipakai oleh kebanyakan ulama, mushaf itu yang begini nih, yang ada dua sisinya begitu. Jadi kalau cuman lembaran di atas meja, di atas kertas, di pelepah daun kurma, di batang pohon, tuh bukan mushaf namanya. Ini versi Sayyidah Aisyah yang kemudian banyak dipakai oleh ulama bahwa mushaf itu bentuknya buku. Karena kalamullah yang mesti ditulis dalam dua sisi kitab begitu. Tapi apapun itu, kalau kita sih yang bagus pakai pendapatnya Syekh Nawawi Banten. Ini pendapat yang hati-hati. Jadi apapun itu kalau di dalamnya ada ayat Allah dan ditulis dalam rangka untuk dipelajari, berarti buku anak-anak kita tuh buku Quran, hadis, akidah, akhlak, termasuk kitab tafsir, itu kudu dalam keadaan bersuci kita megang. Kata Syekh Nawawi Banten begitu. Jadi semuanya yang ditulis begitu. Illa kecuali tamimah. Tamimah ini bahasanya apa sih kalau di Indonesia? Tamimah tuh namanya wafak, tau gak wafak? Jimat. Jimat.
Ya kan, kata Syekh Nawawi, semua yang ditulis di atasnya Al-Quran itu mushaf illa tamimah, kecuali jimat. Karena jimat itu kutiba alaihi Quran litabarruki la lidirasatin. Karena orang nulis ayat Al-Quran di jimat itu tujuannya bukan buat dipelajarin, tapi buat tabarruk doang, buat ngambil berkah doang begitu. Maka dari apa yang disebutkan Syekh Nawawi, ayat-ayat Quran yang kita tulis di atas sesuatu dengan tujuan ngambil berkah bukan mushaf gitu. Bukan mushaf. Jadi tujuannya mau ngapain tuh? Biar berkah aja begitu. Tapi kalau tujuannya untuk dipelajarin begitu. Jadi kita belajar begitu. Ini apa namanya? Lagi iseng mau nyari pahala, bingung nyari pahala yang gampang baca Quran dah gitu. Baca Quran di mana ya? Oh, di casing HP gue kan ada ayat Al-Quran ya. Nah, gitu nih. Jadi di casing HP dia ngambil pahala bacaan Al-Quran. Itu jatuhnya buat baca, itu berarti mushaf itu. Ini kalau buat ngambil berkah doang kagak dibaca, emang ditulis buat berkah aja begitu. Boleh apa enggak Ustaz begitu? Ngambil apa namanya? Kalau ngambil berkah mah boleh begitu. Ngambil berkah mah boleh. Tapi kalau jadi jimat begitu. jadi jimat buat apa namanya? Biar kebal tahan bancok begitu. Saya nggak tahu, saya belum belajar soalnya gitu. Saya belum belajar itu apakah boleh kemudian orang apa namanya menjadikan tamimah itu sebagai tameng dirinya. Ntar kapan waktu kita pelajari, atau minggu depan ada Kiai Munawir tanya dah begitu. Kalau sama saya nggak tahu tuh, karena dari dulu saya nggak pernah belajar tuh. Saya nggak pernah belajar nulis wafak, nulis jimat, nyimpen wafak, nyimpen jimat, nggak pernah belajar. Dulu saya punya apa namanya, kita dulu di pesantren kiai cuman pesen satu, rotib jangan ditinggal, begitu doang. Karena kita dijagain sama rotib, katanya begitu. Karena rotib itu jadi pagar buat kita. Tapi kalau kita lihat rotib dulu, kita bacanya 2-3 rotib tuh. Habis asar rotib al-atos, habis maghrib rotib al-idrus, subuh qobla subuh, sebelum subuh tuh baca rotib al-haddad. Itu 3-3-nya dibaca tiap hari begitu. Itu kalau orang baca kayak gitu tuh tabrak kagak mati dia begitu. Itu apa namanya, jadi penjagaan buat diri kita. Malah kalau di rotib al-haddad tuh di ujungnya ada bacaan ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Itu kan ini banget, itu mujarab banget. Wahai zat yang maha memberikan keamanan, selamatkan saya dari apa yang saya takutkan. Saya apa namanya, bebaskan saya dari apa yang saya takutkan. Hilangkan diri ini, bebaskan ini dari apa yang kita khawatirkan. Gitu. Orang kalau rajin baca rotib al-haddad, corona mah kagak mempan itu. Kagak mempan gitu. Coba lihat yang kemarin positif, tanya lu baca rotib apa kagak gitu. Iya benar gitu. Jadi kagak ada urusannya sama wafak jimat, enggak, kita cuman suruh baca rotib doang. Makanya saya pesan itu, setiap saya ngaji saya pesan minimal ada 1 rotib yang kita rutinin. Ya biarin dah seminggu sekali baca rotib al-haddad. Kalau bisa mah sehari sekali begitu. Alhamdulillah sampai sekarang 1 rotib yang nggak pernah saya tinggal masih dibaca tiap hari itu rotib al-atos. Habis asar tuh waktunya kosong, enak begitu. Jadi habis asar rotib al-atos. Kalau rotib al-haddad tiap minggu bareng jemaah di musola. Jadi di musola ada 1 malam kita khusus baca rotib al-haddad begitu. Daripada kita capek-capek datang ke dukun, Gunung Kidul, nyari jimat, nah repot banget. Udah gitu, mana dukunnya bau bentak lagi, gak mandi-mandi dia gitu. Kan iya, saya heran orang pada datang ke dukun itu, sampai anggota dewan itu yang katanya orang berduit, orang terpelajar datang ke dukun tuh nyari apaan coba? Ini yang gila siapa sebenarnya, kan begitu. Apa? Iya, kayak dulu kemarin kan emang orang rada stres juga.
jalan pada ditutup gara-gara corona. Ini ada komplek nih, lurus ditutup, ada virus, tapi belok kanan kagak gitu. Lah berarti virus lurus doang nih gini. Berarti kanan virus kagak ada ini kan. Kan virus mah di mana-mana ada. Kenapa yang ditutup cuman lurus doang ini? Jadi pada kagak ini, mikirnya jadi heran begitu. Orang Jumatan dilibur-liburin. Tapi pasar dibuka, pejabat ulang tahun diundang-undangin orang kan begitu. Yang lucunya orang Jumatan libur nih, ini orang kita nih Jumatan libur, Sabtu diajak mancing di jalan gitu. PA banget itu orang gitu. Jumat libur mancing, Sabtu diajak tuh jalan gitu. Ya Allah, ada itu orangnya begitu, saya tahu gitu. Bukan orang sini, bukan begitu. Orang sini mah enggak lah gitu. Ya kagak beda kan, sama kan gitu. Kan itu maka jimat-jimatan tuh. Jadi